Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita atau mengembalikan roh kita setelah sebelumnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidur, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak akan mengembalikan roh tersebut dan membuat seseorang itu bangun. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menahan rohnya, maka dia akan tidak bisa bangun. Dan kita mengucap syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kita atau yang telah menghidupkan kita, yang mana sebelumnya kita berada di dalam kematian yang kecil atau dalam keadaan tidur. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita kembali haturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi kita yaitu tentang wakaf dan ibtidah, kita coba review kembali, kita coba murajaah apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yang mana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya secara umum ketika seseorang membaca Al-Quran, maka dia berada dalam keadaan atau 4 kondisi yang terkait dengan wakaf ataupun ibtidah. Yang pertama yaitu wakaf intidhari, yaitu ketika seseorang membaca Al-Quran menggabungkan antara satu riwayah dengan riwayah atau qiraah dengan qiraah yang lain. Dia berhenti membaca di sebuah ayat untuk menunggu dan melanjutkan membaca riwayah atau qiraah yang lain. Ini disebut dengan wakaf intidhari. Kemudian ada yang disebut dengan wakaf Yudtirari. Wakaf seseorang membaca Al-Quran karena di luar keinginan dirinya, ya, seperti bersin, batuk, atau ada hal-hal yang lain seperti kehabisan nafas dan semisalnya, maka dia mau tidak mau berhenti pada ayat yang semestinya dia tidak berhenti pada ayat tersebut. Kemudian ada wakaf ikhtibari, yaitu seorang guru menghentikan bacaan muridnya di tempat yang bukan wakaf atau bukan tempat wakaf untuk mengetes, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman seorang murid terhadap sebuah ayat yang dibaca ketika dia berhenti pada ayat tersebut. Itu disebut dengan wakaf ikhtibari. Kemudian ada wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf karena pilihan yang dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran. Nah, terkait dengan wakaf ikhtiyari atau wakaf karena pilihan yang dilakukan oleh seseorang di dalam membaca Al-Quran, kemungkinannya secara umum ada 4. Dia bisa terjatuh ke dalam wakaf yang sempurna atau wakaf yang kafi, cukup,
atau wakaf hasan yang bagus, ataupun wakaf yang qabih, wakaf yang jelek yang bisa merusak makna. Maka semua dari hal yang kita sudah sebutkan tadi itu patut kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Baik, sebelum lanjut, kemarin ada yang belum sempat membaca ya? Siapa? Ada berapa orang? Ada yang merasa dirinya belum membaca? Angkat tangan. 1, siapa lagi? 2, siapa lagi? 3, siapa lagi? Ini sudah? Yang paling belakang sudah? Belum ya? Iya, saya belum melihat membaca kemarin. Baik, coba buka ya dari sini dulu. Ini yang belakang sudah? Belum juga? Ayo. Siapa namanya? Fikri, Fahri. Ini orangnya mana ini? Kosong. Fahri, tafadhal. Ayat berapa kemarin? Innal ladzina kafaru ya sekarang. Di situ ada inna. Inna. Kalau wakaf di situ bagaimana? Misalkan Ustadz suruh, coba Fahri wakaf di inna, bagaimana cara berhentinya? Kemarin kita sudah sebutkan ketika kita berhenti pada sebuah ayat, kemungkinannya ada 3. Kita berhenti dengan sukun, atau berhenti dengan raum, atau berhenti dengan ismam. Ketika dengan sukun, kemungkinannya 2. Kalau sebelumnya huruf yang disukunkan itu ada huruf mad, maka boleh 3 cara. Kalau sebelumnya bukan huruf mad, 1 cara saja. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau kita wakaf di situ dengan sukun, bagaimana bunyinya? Bagaimana cara membacanya? Inna, coba disukunkan. Inna saja. Inna saja, inna. Inna saja. Inna, tidak ada lamnya. Kalau wakaf di inna, bagaimana caranya? Disukunkan nunnya. Itu belum sukun, itu fathah. Ini kan ada inna. Inna yang berharokat fathah. Buka dulu. Bisa buka enggak? Terpotong kepalanya. Jazakallahu khair. Nih, ada inna. Tadi kan harakatnya fathah, ya. Kalau di bawah namanya apa? Kasroh. Kalau gini? Dhamma. Sekarang kita sukunkan dia, buang ini fathah ini. Kita sukunkan dia. Bagaimana bunyinya? In. In atau in. Ini perhatikan, ada tasydid. Kalau tidak ada tasydid, gimana bunyinya? In. Kalau ada tasydid, in. Ya, bisa bedakan ya? Ya, jadi kalau wakaf di inna disukunkan, kemudian didengungkan. In, karena ada tasydidnya. Kalau tidak ada tasydidnya, in, tidak dengung. Sekarang alladzina. Alladzina. Wakaf di alladzina, bagaimana caranya? Coba baca dari inna. Innalladzin, gitu ya. Ladzin.
kita wakaf dengan sukun eh, dengan 3 cara atau 1 cara? 3 cara. Kenapa? Karena ada huruf mat sebelumnya. Ada huruf mat sebelumnya. 3 cara itu kayak gimana? Bisa dipraktekkan? Coba dibaca. Terus cara kedua? Ketiga? Nah, ahsan. Selanjutnya, kafaru. Wakaf di kafaru bagaimana? Ayat selanjutnya. Coba dibaca. Iya. Berapa harokat itu? 2 saja ya? Iya, bukan kafaru, tetapi kafaru. 2 harokat ya. Kemudian sawaun. Bagaimana cara berhenti di situ? Berapa harokat? 2. Sawa. Mat apa namanya itu? Ada mat, ada huruf mat bertemu dengan hamzah di satu kata. Mat apa namanya? Sudah pernah belajar belum? Mat wajib. Mat wajib itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Dan kalau dia berakhiran hamzah, berhenti wakaf pada mat wajib yang berakhiran hamzah, karena ada mat wajib juga yang tidak berakhiran hamzah. Nah, kalau mat wajib yang berakhiran hamzah, kita berhenti padanya boleh 4, 5, 6. Ya, jadi sawa, atau sawa. Seperti itu ya. Coba dipraktekkan. Wakaf dengan sukun dulu. Wakaf dengan sukun. Innal ladzina kafaru sawa. 5. 6. Ahsan. Pertanyaannya, bolehkah dia berhenti dengan raw? Raw itu apa? Raw itu membunyikan harokat akhir. Kalau tadi kita tidak bunyikan harokat akhirnya, kita sukunkan. Nah, kalau raw itu harokat akhirnya dibunyikan. Tapi kalau dia kondisi tanwin, sama dengan tidak tanwin. Artinya misalkan un menjadi u, atau an menjadi a, atau in menjadi i. Jadi kalau dia tanwin, dibuang tanwinnya. Nah, sekarang kita ada kata sawaun. Sawaun wakaf dengan raw, berarti dibunyikan harokat akhirnya. Coba. Jadi kemarin kaidahnya raw itu sama dalam kondisi wasol. Ketika kondisi wasol, sawaun, ketika kondisi wasol atau dibaca terus, tidak berhenti, itu berapa harokat dibacanya? 4 atau 5. Kita nggak baca sawaun kan? Innal ladzina kafaru sawaun, tidak, tapi sawaun kan ya? Ya. Itu kondisi dia ketika wasol. Maka ketika rom, begitu pula kita lakukan. Jadi rom itu sama kondisi dia ketika wasol, sama cara bacanya ketika dia dalam kondisi wasol. Nah, coba kita praktekkan wakaf dengan rom. Coba dibaca. Itu sukun. Rom itu membunyikan harokat akhir. Sawa'u.
sawa'u, sawa'u. Ya, tapi dia dua cara saja, karena ketika wasal 4 atau 5 harokat, maka ketika rom 4 atau 5 harokat juga. Sawa'u, sawa'u. Coba dibaca. Innalladzina kafaru sawa'u. Iya, u-nya dikecilin dikit. Sawa'u. Ya nggak apa-apa. Nanti jadi rom itu sepertiga harokat. Kalau 100% atau seluruh harokat, itmamul harokah, menyempurnakan harokat, sawa'u, sawa'u. Kalau rom sepertiga harokat, sawa'u, sawa'u. Ya dikit aja. Ibaratnya kalau ada orang yang mengintip di situ, di pintu, itu kan seluruh badannya. Nah ini yang muncul cuma kepalanya. Nah di situ badannya masih di belakang pintu, tidak kelihatan. Yang muncul cuma kepalanya atau sepertiga dari badannya saja yang muncul, tidak muncul seluruhnya. Nah kurang lebih gambaran rom seperti itu, tidak memunculkan seluruh harokat, tidak menyempurnakan atau tidak itmamul harokah, cuma thulthul harokah, sepertiga harokat. Sawa'u. Kalau di itmam disempurnakan sawa'u. Iya, lebih jelas lagi. Nah, kalau rom itu lirih saja, yang penting ada suara keluar. Coba diulang. Innalladzina kafaru sawa'u. Iya, yang 5. Coba yang lain sama-sama. Kita praktek di sawa'u. 1, 2, 3. Innalladzina kafaru sawa'u. Sawa'u. Baik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah dia dibaca dengan ismam? Ya? Boleh ya? Ya, tadi kalau rom boleh karena rom itu dia berakhiran kasroh atau dhammah. Ismam hanya pada kata yang berakhiran dhammah. Dhammah atau dhammatin sama, dihukumi sama. Bagaimana bunyinya atau bagaimana cara mempraktekkan ismam? Ismam itu membaca sebuah ayat atau kata tidak membunyikan harokat akhir, tetapi mengisyaratkan harokat akhirnya dhammah. Sebelum Ustaz praktekkan, ada yang mencoba? Coba antum, Yusuf. Bagaimana membaca ismam pada kata sawa'un? Innalladzina kafaru sawa'u. Iya, Masya Allah. Antum coba. Siapa tadi? Fahmi. Siapa? Fahri. Coba dengan ismam. Ismam itu kalau didengar sama dengan sukun bunyinya. Bunyinya sama dengan sukun. Yang membedakan posisi akhir dari kedua bibir. Kalau tadi sawa sukun ya. Nah ini ismam. Kita mau memberitahukan orang yang di depan kita bahwasanya harokatnya hamzah itu dhammah, tetapi suara kita tidak keluar, cuma isyarat saja. Gitu. Coba bagaimana prakteknya? Innalladzina kafaru sawa'u. Disukunkan dulu, sawa. Disukunkan dulu. Innalladzina kafaru sawa'u. Iya. Ismam mengikuti kondisi dia ketika sukun. Ketika sukun tadi ada berapa cara? Hah? 3 ya? 4, 5, 6. Maka begitu pula ketika ismam. Ismam itu mengikuti ketika dia sukun. Kalau sukunnya satu cara, maka ismamnya juga satu cara.
Ketika sukunnya 3 cara, maka ismamnya juga 3 cara. Baik, jadi totalnya di sawaun ada berapa cara berhenti? Sukun ada berapa? 3. Raum? 2. Ismam? Ismam mengikuti sukun. 3, berarti totalnya ada berapa? Ayo. Iya, lama kali jumlahnya. 3 tambah 2 tambah 3. Ada 8 ya? Ya, ada 8 cara di sawaun. Ketika kita wakaf pada kata sawaun, 3 dengan sukun, 2 dengan raum, 3 dengan ismam. Diselesaikan sampai alaihim, coba dibaca. Nah, selanjutnya antum. Siapa namanya? Farid. Fahri, Farid. FF. Ayat selanjutnya. Anzartahum. Iya. Berhenti di situ cuma berapa cara? Berapa cara kalau berhenti di situ? 1 aja. Apa namanya? Sukun, ismam atau raum? Apa di antara 3 ini misalkan ada pertanyaan, pilihlah jawaban yang paling benar. Pada kata anzartahum, cara wakafnya apakah dengan sukun, ismam atau raum? Sukun, ya. Atau D, semua jawaban benar. Ayat selanjutnya. Amlam tunzirhum berapa? Cara berhentinya ada berapa cara? 1 juga. Dapat soal yang mudah ya. La yu'minun. La yu'minuna nu ni. Ada berapa cara di situ? 3. Apa aja? Yang pertama bagaimana? Katanya ada 3. Yang pertama bagaimana? Harus tanggung jawab dengan ucapannya. Kalau 3 ya 3, kalau 1 ya 1. Pilih mana? Kalau 3, sebutkan bagaimana yang 3 itu bagaimana? Ayo cepat. Yang pertama 2 harokat ya. Jadi sebelum nun itu ada huruf apa? Huruf mad, huruf waw ya. Jadi kalau sebelum huruf yang disukunkan ada huruf mad, maka cara berhentinya boleh dengan 3 cara. 2 harokat atau 4 atau 6. Ya, la yu'minun, la yu'minun, la yu'minun. Ya, boleh 3 cara. Coba dipraktekkan. Ya, coba dibaca ulang dari a'anzar. Ya, di situ ada huruf ro. Sebelum huruf ro yang sukun itu ada yang huruf yang berharokat fathah. Maka huruf ro-nya harus ditebalkan, bukan a'anzartahum, bukan a'anzartahum, tetapi a'anzar, dar. A'anzar, bukan a'anzar, bukan a'anzartahum, tetapi a'anzartahum. Bisa bedakan? Iya. Jadi kalau sebelum huruf ro yang sukun ada fathah atau dhammah, itu ditebalkan, jangan dibaca tipis. Tunzir, sebelum ro ada kasroh, jangan dibaca tunzir, tetapi tunzir tipis.
Tunzirhum, bukan tunzirhum, bukan. Harus dibaca tipis. Baik. Sampingnya. Kemarin sudah? Sudah. Belakangnya siapa itu? Latif, sudah. Ini di belakangnya Farid, sudah. Oh, antum. Ya. Ayat selanjutnya. Khotama. Iya. Khotama, kalau berhenti di situ bagaimana? Pada kata khotama. Khotam. Sukun saja ya. Rom bisa tidak? Isma nggak bisa. Allahu. Wakaf di situ bagaimana? Khotama. Coba dari khotama. Khotamallah. Ketika wakaf dengan sukun, bisa dengan 3 cara atau 1 cara? Satu cara. Bagaimana itu satu caranya? Berapa harokat itu? 2. 4 harokat boleh tidak? Sebelum huruf H yang disukunkan itu ada mat tidak? Ada mat, ya. Di situ matnya tidak ada, cuma apa namanya, alif kecil ya, alif kecil di atas lam. Itu huruf mat itu, alif maksurah atau tanda alif kecil. Maka boleh dibaca dengan 3 cara, 2, 4, 6. Khotamallah, khotamallah, khotamallah. 2, 4, 6. Sekarang kita sudah dapat ketika wakaf dengan sukun ada berapa? 3. Bolehkah dia wakaf dengan rom? Ya, kenapa? Dhammah. Rom itu dihukumi sama ketika dia wasol, ketika dia kita baca sambung, itu begitulah kita membaca rom. Ketika kita wasol atau disambung dengan ayat setelahnya, berapa harokat di situ? 2. Berarti ketika rom kita hanya membacanya dengan 2 harokat, membunyikan harokat akhir dengan 2 harokat sebelum huruf sebelumnya. Coba dibaca. Iya, rom. Kepanjangan lamnya 2 harokat saja. Ya, khatamallahu, khatamallahu. Ya, coba kita praktek sama-sama. 1, 2, 3. Khatamallahu, khatamallahu. Iya. Sepertiga harokat saja. Kemudian, jadi rom cuma 1 cara ya. Ketika ismam, boleh tidak kita baca dengan ismam? Berapa cara? Kenapa? Ismam itu mengikuti sukun. Ismam itu mengikuti sukun. Ismam itu mengisyaratkan bahwasanya huruf terakhir itu berharokat dhammah tanpa kita bunyikan. Ya, tanpa kita bunyikan. Coba kita praktek membaca dengan ismam. Dengan ismam. Disukunkan, kemudian isyaratkan bahwasanya haknya itu dhammah. Khatamallah. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau sukun khatamallah, kalau ismam khatamallah. 1, 2, 3. Yang tawassul 4 harokat. Khatamallah. Dimonyongkan, mengisyaratkan bahwasanya haknya itu dhammah. Yang 6, khatamallah. Ya, jadi ismam ini hanya diketahui oleh orang yang melihatnya.
imamnya di depan dia membaca sukun atau ismam, makmum di belakang tidak tahu. Ya, kecuali dia maju ke depan lihat mulutnya imam. Jadi ismam mengisyaratkan bahwasanya harokat tersebut adalah dhammah. Selanjutnya ala qulubihim. Berapa cara? Satu aja. Ya, lanjut terus, coba dibaca terus. Khatamallahu. Ya, terus gisawah. Tantin tun. Wakaf dengan sukun berapa cara? Tiga atau satu? Tiga. Gimana yang tiga itu? 246. Coba praktekkan. Nah, terus? Boleh tidak kita baca gisyawah? Tidak boleh kan? Berarti satu cara saja. Jadi perhatikan, huruf yang disukunkan huruf apa? Ta, ya, ta marbutah atau ta ta'nits. Itu yang disukunkan. Nah, sebelum ta marbutah itu ada huruf mat tidak? Ya? Ada huruf mat. Huruf matnya berharokat atau tidak? Kalau berharokat dia tidak dihitung huruf mat. Yang namanya huruf mat itu pasti mati, sukun dia. Kalau dia berharokat bukan huruf mat, memang huruf asli dari kata tersebut. Iya, berarti wanya di situ bukan huruf mat karena dia berharokat fathah. Kalau sukun misalkan yu'minuna, nah itu wawnya sukun kan? Nah, itu baru terhitung huruf mat. Baik. Jadi sedikit tersyubhat di huruf mat. Lupa Ustadz lupa berikan penjelasan tambahan bahwa yang dinamakan huruf mat adalah kondisi ketika dia mati hurufnya sukun. Selanjutnya, bolehkah dia wakaf dengan rom? Boleh. Rom itu hukumnya sama ketika wasol. Ketika wasol bagaimana? Bisyawatun, ya, tidak ada panjang apapun, ya. Nah, begitulah kita baca ketika rom. Coba dibaca dengan rom. Ya, gisyawatu. Ya. Ismam, boleh tidak? Ya, boleh. Berapa cara? 3. Sukunnya tadi berapa cara? 1. Berarti ismamnya 1 aja. Ismam itu mengikuti sukun. Coba dengan ismam. Gisyawah. Disukunkan dulu. Gisyawah. Iya, seperti itu. Ya, itulah keunikan ya karena Al-Quran ini bahasa Arab, ya itulah diantara keunikan bahasa Arab. Gisyawatun, lanjut sampai akhir ayat. Adzabun. Gimana cara wakafnya? Azab, ya, azab. Ketika wakaf dengan sukun berapa cara? Sebelum ba ada huruf mat tidak? Azab. Ada huruf mat? Ada alif kan? Iya, berarti boleh 3 cara. 2, 4, 6. Azab. Rom sama kondisi ketika dia wasal. Ketika wasal berapa harokat? 2. Berarti begitu ketika rom. Coba dibaca dengan rom. Ya, walahum azab. Ismam berapa cara? 3.
3 mengikuti sukun ya. Coba baca dengan ismam. Azab, azab. Ya, kalau kalahkan dulu azab, baru monyong. Jadi mengisyaratkan bahwasanya ba-nya itu dhammah, azab. Nah, begitu. Berarti ada berapa cara situ? Ada totalnya 7. Baik, azim. Azim bagaimana? Ada berapa cara totalnya di situ? Sukun berapa? Ismam? Ismam 3, rom 1, 7 juga ya? Ya. Siapa lagi yang belum? Masih ada? Siapa namanya? Dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kalian tidak tahu tanya dzikir. Nah, tafadhal. Ayat selanjutnya. Wa mina. Perhatikan di sini ada 2 huruf wa dan mina. Ketika kita membaca ayat ini, jangan kita membacanya wa minan nasi, tetapi wa mina. Ada sedikit intonasi yang berbeda antara wa dan mina. Bukan wa mina, tetapi wa mina. Bisa bedakan? Bukan wa minan nasi. Itu kalau kita baca seperti itu seolah wa mina itu satu kata, padahal wa dan mina 2 kata yang berbeda, memiliki makna yang berbeda. Wa artinya apa? Dan mina dari atau misalkan diantara, terjemahan bebasnya, dan diantara ya manusia. Jadi bukan wa mina tetapi wa mina. Ya, wa minan nasi, bukan wa minan nasi. An-nas, bagaimana cara wakafnya? An-nasi, bagaimana cara wakafnya? Sukun, disukunkan. Bagaimana cara disukunkan? 3 cara atau 1 cara? 3. Kenapa? Coba praktekkan. Iya, kemudian 4, 6. Iya. Ayat selanjutnya. Mayyaqulu. An-nasi tadi boleh ismam? Nggak boleh. Ismam. Fokus. Ismam boleh tidak? Nggak boleh. Rom boleh. Rom itu mengikuti ketika dia wasal. Berarti berapa harokat? 2. Coba praktek dengan rom. Iya, wa minan nasi. 6. Yaqulu. Iya. Sukun coba. Berapa cara ketika sukun? 3, 2, 4. Kenapa? Ada huruf mad. Mana huruf madnya? Waw ya. Jadi yaqul. Iya. Boleh dengan ismam? Ismam boleh. Ismam itu mengikuti sukun. Berarti berapa cara kalau ismam? 3. Coba praktekkan salah satunya dengan ismam. Iya, disukunkan dulu baru isyarat bahwasanya lamnya itu dhammah. Yaqul. Nah, gitu.
Rom berapa cara? Satu saja. Coba praktekkan dengan Rom. May yaqul. Iya, lu. Ayat selanjutnya terus. Nah, amanna. Kalau wakaf di situ gimana? Aman? Tidak ada alifnya? Iya. Ini tadi kalau inna, kalau wakaf di sini gimana? Iya, coba. Ini. Iya. In. Kalau ada alifnya. Coba dibaca. Ada alifnya. Inna, ya. Kalau nggak ada alifnya, inna. Amanna. Coba kalau kayak gini tulisannya, gimana cara wakafnya? Aman. Ada alifnya? Gitu. Bisa bedakan? Berapa harokat kalau berhenti di situ? Ya, 2. Amanna, gitu ya? Ya. 4 boleh? Nggak boleh. 2 saja ya. Ayat selanjutnya. Billah. Berapa cara ketika dengan sukun? Sukun. Ada huruf mat tidak? Ada mat tidak sebelumnya? Ada mat ya. Mat itu bacaan panjang. Ada mat atau huruf mat, itu yang kita maksud. Ada bacaan panjang atau ada mat sebelum ha. Berarti boleh dengan 3 cara. Billah. 3 ya. Rom boleh tidak? Boleh. Ismam? Berapa cara semua wakaf di situ? 4. Sukunnya 3, romnya 1. Selanjutnya. Wabil yaum. Mamimu mi. Kenapa di situ mi, bukan mu, bukan ma? Kenapa bismi, bukan bismu, bukan bisma? Bismillahi, bismi. Kenapa mi, bukan ma, bukan mu? Bil yaumi. Kenapa bukan bil yaumu, bil yauma? Tahu tidak? Nggak tahu. Karena ada bi itu huruf jar. Bi itu huruf jar. Dia mengkasrohkan atau memajrurkan isim setelahnya. Makanya bismi, billahi, bil yaumi, bil kitabi, dan seterusnya. Bil yaumi. Wakaf di situ dengan sukun. Berapa cara? 3, karena ada huruf mad ya, huruf mad. Bil yaum, bil yaum, bil yaum. Ismam nggak boleh. Yakin? Atau ragu-ragu? Atau yakin 100%? Yakin? Iya. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan pernah ragu. Terapkan ilmu yang kita ketahui 100%, jangan pernah ragu. Kecuali misalkan ada ilmu yang lebih meyakinkan lagi, itu baru kita pegang. Jadi selama kita yakin dengan ilmu yang kita punya, jangan ragu-ragu. Iya. Raum. Boleh tidak dengan raum? Ya? Boleh. Kasroh. Coba wakaf dengan raum. Ya, wabil yaumi al-akhiri.
Sukun berapa cara? Satu. Ismam? Tak ada. Rom? Satu. Berarti cuma dua cara ya. Sukun satu, rom satu. Ya. Terus wa mahum bimu'minina, sukun tiga cara. Rom? Tidak. Ismam? Tidak. Alhamdulillah, insya Allah mungkin semua sudah paham tentang cara berhenti di sebuah ayat di dalam Al-Quran. Dan ketika kita berhenti, tidak mesti berhenti di akhir ayat. Kalau ayatnya panjang dan nafas kita tidak sampai, kita bisa berhenti di tengah atau di mana saja dari bagian ayat tersebut dengan mempraktekkan cara berhenti sukun, rom ataupun ismam, dan selama tidak merusak makna. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu seperti ibarat kita sedang safar, sedang melakukan perjalanan. Ketika kita sedang safar, kita pasti mencari tempat berhenti yang bagus, yang pemandangannya bagus, atau tempat yang teduh, atau yang nyaman kita berhenti di situ. Nah itu seperti itulah kita ketika membaca Quran seperti sedang safar. Kalau dia berhenti di tempat yang jelek, ya pasti kan dia menyusahkan penumpang yang lain, menyusahkan diri kita, tempatnya miring dan seterusnya, tempatnya panas, itu kan menyusahkan kita. Nah begitulah ketika kita membaca Al-Quran seperti orang yang sedang safar atau dalam perjalanan mencari tempat yang berhenti yang nyaman. Baik. Masih ada waktu. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita coba atau sampaikan beberapa tempat wakaf di dalam Al-Quran. Ini mushafnya masing-masing ya atau bukan? Bukan ya. Ya sebenarnya ini bagus kalau ditandai ya, diberikan tanda. Nah, yang pertama yang kita sudah sebutkan kemarin di waqalu takhadallahu walada. Itu jangan berhenti di subhana. Coba dilihat di juz 1. Iya, di halaman 18. Di waqalu takhadallahu walada subhana, jangan disambung waqalu takhadallahu waladan subhana. Ini bisa menimbulkan makna yang lain. Ya, kalau kita sambung waqalu takhadallahu waladan subhana, itu mengesankan bahwasanya Allah mempunyai anak yang bernama Subhana. Jadi ketika membaca ayat ini jangan disambung, waqaf di walada. Sudah nemu ayatnya? Halaman 18. Iya, jangan disambung, waqaf di walada. Kalau di mushafnya itu kadang satu mushaf dengan mushaf yang lain beda-beda. Kalau di situ apa tanda waqafnya di walada? Hah? La ya? La. Itulah, berarti cetakan Indonesia itu. Ada yang lain? Qaf dengan qili ya, qili. Apa artinya itu qili? Apa kepanjangan dari qili? Qili itu artinya al-waqfu aula. Al-waqfu aula, qili. Kalau sili al-waslu aula. Nah, lam alif itu biasanya dimaksudkan jangan berhenti. Kalau di subhana tanda wakafnya apa? Enggak ada atau ada? Apa? Qaf.
Qaf saja. Kili. Iya. Ya disitulah ininya. Kalau yang pernah kami dapat dari masyayikh kami, ini salah satu yang dikoreksi. Ya karena ada sebagian mushaf yang berbeda tanda wakafnya. Itu tadi kita sudah nemu. Di situ tanda wakafnya malah la, dilarang berhenti. Makanya sebagian santri dia tidak berhenti di situ, dia berhenti di subhana karena mushaf yang dia baca ada tanda larangan berhentinya. Yang betul berhenti di walada. Wa qalu takhadallahu walada. Ya, subhanahu ballahu ma fis samawati atau subhanah ballahu ma fis samawati. Baik, berikutnya coba lihat di halaman 20. Halaman 20, am kuntum syuhada. Ada yang mau baca? Am kuntum syuhada? Siapa yang mau baca coba? Ustaz mendengar. Coba Yusuf. Fadhal. Baca. Berhenti di mana? Yaqub. Terus ibtida'nya dari mana? Bukan, dari id. Ini ketika membaca ayat ini kondisi seseorang bisa beda-beda. Yusuf tadi berhenti di Yaqub. Kalau berhenti di Yaqub, ibtida'nya dari id hadara, bukan hadara, tapi id hadara, ketika Yakub kehadiran atau kedatangan menjelang kematian ya maksudnya, atau menjelang sekarat ya. Kemudian waktu di mana tadi? Min ba'di. Sudah. Terus coba baca terus. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ya, berhenti dulu situ. Saya mau dengar yang lain. Coba dari qalu na'budu. Qalu na'budu. Qalu. Di qalu. Dunya enggak panjang, bukan na'budu ilah. Enggak panjang dunya. Qalu na'budu ilah, bukan na'budu ilah. Wa ilaha aba. Atau coba yang lain, coba antum. Siapa ini namanya? Qalu na'budu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba. Sebentar. Tadi wakaf di Ibrahim, kemudian ibtida dari wa ilaha. Boleh. Yang sering ana dapatkan atau biasa ana dapatkan ketika membaca ayat ini, misalkan ya, dia baca qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dia berhenti di situ. Kemudian ibtidak dari mana dia? Dia ibtidak dari wa Ishaq atau dari wa Ismail? Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kira-kira maknanya cocok tidak? Wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida.
Maknanya bagaimana itu? Cocok tidak? Bagus tidak maknanya? Apa artinya itu? Dan Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Itu sangat parah, merusak makna. Jadi ketika membaca ayat ini usahakan berhenti di akhir ayat Muslimun atau berhenti di ilaha wahida. Jangan berhenti di Ismail atau Ishak atau Ibrahim. Tapi kalau berhenti di Ibrahim dia ngulang dari wa ilaha itu masih bagus maknanya. Ya, masih bagus makna. Wa ilaha abaika dan Tuhan bapakmu dan ilah bapakmu wa ilaha abaika Ibrahim dan seterusnya. Tapi kalau dia berhenti di Ismail karena misalkan napasnya nggak nyampe, kemudian dia ibtida dari Ismail wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, ini parah maknanya, rusak makna. Jadi usahakan ketika membaca ayat ini sering diingatkan oleh Syekh kami khusus di ayat ini. Kalau dibilang Syekh napasnya nggak sampai, latih harus sampai napasnya. Ya, kalau tidak sampai paling tidak berhenti wahida. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Boleh seperti itu. Iya. Jangan lagi misalkan wakaf di wahida, ngulang lagi dari wa Ishaq ilahan wahida, rusak lagi maknanya. Langsung saja ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun, atau sambung dari qalu na'budu sampai wa nahnu lahu muslimun. Ya, bisa dipahami? Jadi andaikan itu mushafnya ya ditandai, harus ditandai. Jangan sampai terjadi salah baca dan salah wakaf. Selanjutnya ini yang paling sering. Alladzina idza asabathum musibah. Pernah dengar ayat ini? Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Syekh kami, wakaf di musibah itu musibah. Jangan wakaf di situ. Kalau mewakaf paling tidak di qalu alladzina idza asabathum musibatu qalu, wakaf di situ. Ibtida dari qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau satu ayat alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sering sering diwanti-wanti atau diingatkan ya, di antara ayat yang diingatkan oleh Syekh kami untuk ketika membacanya tidak wakaf pada kata musibah. Juz 2 halaman berapa ini? Halaman 24. Sudah nemu? 1, 2, 3 baris keempat. Alladzina. Iya. Jangan wakaf di musibah. Wakaf di musibah itu musibah. Ada tanda wakaf di situ? Ya, itulah yang kalau di mushaf Madinah itu enggak ada tanda wakaf. Cetakan Saudi enggak ada tanda wakaf. Cetakan Indonesia berarti itu. Cetakan Kudus atau Surabaya atau enggak tahu yang lain. Pokoknya Indonesia. Jadi itulah pentingnya kita mengambil Al-Quran dengan talaki. Ya, bukan. Tapi kalau misalkan apa tadi seperti yang ditanyakan kemarin, dia orang awam tidak tahu, ya kita ya namanya orang awam ya dia hanya berpanduan dengan apa yang dia lihat. Dia mengamalkan sesuai apa yang dia ilmui, sepengetahuan dia atau apa yang dipelajari. Kalau ada tanda begitu berhenti, ya tidak masalah karena memang ilmunya sampai di situ. Nah, tetapi kita sudah dapat ilmunya dan kita sudah paham maknanya baik dari sisi bahasa
bahwa itu jumlahnya belum sempurna, kalau wakaf di situ maka hendaknya tidak berhenti di situ. Nah, itulah diantara salah satu fungsi talaki, kita berguru langsung kepada seorang guru yang memahami sesuai dengan bidangnya. Kemudian itu di juz 2 ya. Kemudian kita lanjut di akhir surah Al-Baqarah. Atau ini dulu sebelum akhir surah Al-Baqarah di juz 3. Bunyi pertama juz 3 apa? Juz 3. Tilkar Rusul. Kalau misalkan hari ini antum ketemu orang atau ketemu teman, terus antum mengucapkan tilkar rusul faddalna, itulah para rasul yang kami berikan keutamaan antara satu dengan yang lain. Paham tidak temannya kalau kita ngomong seperti itu? Tilkar rusulu itu masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya banyak rasul-rasul yang dikisahkan, dan rasul terakhir atau nabi terakhir yang dikisahkan di halaman sebelumnya, kisahnya siapa? Nabi Daud. Ya. Setelah habis kisah Nabi Daud, kemudian tilkar rusul. Itulah tadi para rasul. Ya, banyak tadi para rasul yang disebutkan itu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Jadi mestinya bukan ini ibtida, bukan di sini kita memulai membaca. Mestinya di ayat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Nah, itu awal ibtida yang bagus. Ya, jadi kalau misalkan mau menutup bacaan di halaman sebelumnya kan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Lanjut tilka rusul faddalna sampai akhir ayat walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tutup mushafnya atau rukuk. Nanti rakaat kedua atau bacaan esok harinya mulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bisa dipahami? Jadi tidak selamanya awal halaman itu bisa dijadikan patokan untuk ibtida yang bagus. Kita harus melihat, menyesuaikan dengan makna atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Terakhir di akhir surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah itu ada ayat tentang hutang piutang, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum 'ala ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Satu halaman itu berbicara tentang adab-adab atau etika seseorang berhutang. Kemudian di ayat setelahnya atau halaman setelahnya wa in kuntum 'ala safar. Ya. Kalau kalian dalam perjalanan walam tajidu katiban dan tidak menemukan orang yang bisa nyatat transaksi hutang piutang kalian dan seterusnya, berarti ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan katakanlah dia membaca dalam sholat dan katakanlah rakaat pertama ya, dia berhenti di wallahu bikulli syai'in alim. Jadi satu ayat itu, satu halaman itu dia baca di rakaat pertama. Rakaat kedua dia baca wa in kuntum 'ala safar sampai wallahu bima ta'malun alim, itu boleh. Karena dia lanjut masih terkait dengan ayat rakaat pertama dan rakaat kedua masih terkait. Tapi kalau misalkan dia di rakaat pertama wallahu bikulli syai'in alim, rukuk dia. Terus rakaat kedua lari dia ke juz 30 wailul likulli. Berarti dia belum menyempurnakan ayat yang dia baca tadi. Masih ada satu ayat yang tertinggal yang belum dia baca. Atau misalkan dia tilawah harian, dia wakaf di akhir halaman wallahu bikulli syai'in alim. Kemudian besok dia mulai wa in kuntum 'ala safar. Nah, ini ibtida yang kurang bagus. Karena wa in kuntum itu masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ya, mestinya dia selesaikan bacaannya sampai wallahu bima ta'malun alim. Kemudian keesokan harinya atau di rakaat berikutnya dia mulai dari lillahi ma fis samawat. Ya, karena di situ sudah beda tema. Ya.
Jadi kalau kemarin ditanyakan panduannya khusus untuk orang awam, tanda-tanda rubu itu ya, tanda-tanda di situ kan ada tanda rubunya, wa in kuntum. Di mushafnya ada kan tanda rubu, tanda bintang atau tanda apa di situ? Ya, wa in kuntum ada kan? Nah, itu panduan bagi orang awam. Tapi kalau kita sudah paham maknanya, sudah mengerti ilmunya, jangan dari situ ibtidaknya. Jadi tidak selamanya itu bisa dijadikan patokan. Ya. Tidak selamanya bisa dijadikan patokan. Tetapi kalau orang awam tidak apalah. Itu sementara itu yang dia jadikan pegangan. Apalagi belum sampai ilmu kepadanya. Baik, sampai di situ dulu. Kita nanti insya Allah besok kita lanjut di surah-surah berikutnya sampai 30 juz. Jadi kita sudah sampai di akhir surah Al-Baqarah. Insya Allah besok kita lanjut di surah-surah berikutnya di beberapa poin atau tempat saja yang perlu mendapatkan perhatian. Baik, sebelum kita tutup ada yang menanyakan? Ya, betul. Iya. Abang boleh nggak ketika nafal itu terus menyebutkan harakat akhir biar hafal. Tapi pas nafal aja pas sholat sama pas tilawah itu nggak disebutkan. Boleh. Misalkan tadi وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ dan seterusnya. Seperti itu boleh. Jadi terus disambung-sambung supaya melekat di memori kita bahwasanya oh ini harokat akhirnya seperti ini. Jadi kita menghafal Al-Quran itu secara utuh, baik lafadznya dan harokatnya. Ya, jadi itu hafalan saja. Tapi kalau misalkan lagi tilawah atau lagi sholat, dan sebenarnya lagi sholat pun boleh kita sambung kalau kita mau sambung. Ya, jadi intinya dulu itu Al-Quran itu kan ditulis itu tidak ada tanda-tanda titik. Kita tidak bisa membedakan mana nun, mana ba, mana ta, tapi orang Arab tahu. Ketika ditulis itu tidak ada titik, orang Arab tahu. Jadi dulu Al-Quran itu tidak ada harokat, tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Nah, ketika Islam ini menyebar, banyak orang yang bukan Arab yang masuk Islam, disitulah banyak terjadi kesalahan baca. Sekarang saja sudah jelas harokatnya fathah, dia baca kasroh. Sudah jelas ada harokatnya, masih saja terjadi kesalahan dalam membaca. Jadi kalau dulu itu tidak ada, Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda bulatan-bulatan ini bahwa di situ akhir ayat, tidak ada. Makanya kalau nanti belajar ilmu qiraat, kita bisa jumpai antara satu qiraat dengan qiraat yang lain itu bisa terjadi perbedaan jumlah ayat karena misalkan qiraah ini berhentinya di sini, qiraah yang ini berhentinya di sini. Nah, terjadilah perbedaan jumlah ayat. Karena memang dahulu itu tidak disebutkan bahwasanya ini akhir ayat, tidak. Ya, jadi yang tauqifi yang langsung dari Nabi itu cuma urutan ayat, tetapi jumlah ayat itu ada khilaf antara satu ulama dengan ulama yang lain. Bahkan ada satu qiraat itu yang menjadikan Al-Quran itu seperti satu surah. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu satu surah, sambung menyambung. Ada qiraatnya seperti itu. Jadi kalau ditanyakan tadi boleh sambung-sambung terus, ya bisa, ya selama nafasnya sanggup, satu halaman pun bisa. Kalau sanggup satu kali nafas ya. Ya yang seperti viral ya, wadduha dia baca satu kali nafas, atau alhamdulillah dia baca satu kali nafas, itu boleh. Tetapi apa yang disunnahkan itu sebaiknya berhenti di setiap akhir ayat sesuai dengan riwayah masing-masing. Ya. Baik, kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut besok. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.